Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sebelum kita membahas tentang masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, kita akan membahas terlebih dahulu sedikit mengenai biografi Utsman bin Affan sendiri. Untuk lebih mengetahui bagaimana masa pemerintahan dan biografinya, yuk kita simak video ini baik-baik. Perhatikan ya. Nah, Utsman bin Affan mempunyai nama lengkap yakni Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusayy bin Kilab bin Murrab bin Ka'ab bin Lu'ayyi bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'addu dan bin Adnan. Nah, beliau ini lahir di kota Thaif, namun ada juga yang mengatakan Utsman bin Affan ini lahir di kota Makkah pada tahun 573 Masehi. Nah, Utsman sendiri mempunyai ayah dari keturunan dari nasab suku Quraisy dan Umayyah. Utsman bin Affan ini berasal dari keluarga yang kaya raya. Namun beliau tidaklah sombong, beliau sangatlah rendah hati, cerdas, baik, pemalu, dan dermawan. Sehingga rakyat-rakyat atau masyarakat yang berada di sekitarnya sangatlah menghormati beliau. Nah, di sini Utsman bin Affan juga mendapat julukan sebagai Dzunurain. Apa sih arti dari Dzunurain? Yaitu yang mempunyai dua cahaya. Maksudnya apa? Yakni Utsman bin Affan telah menikahi putri dari Nabi Muhammad yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, Utsman bin Affan sendiri termasuk dari golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang yang pertama masuk Islam. Dan Utsman bin Affan ini telah diangkat menjadi khalifah ketiga setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Masa kekhalifahan atau masa pemerintahan Utsman bin Affan ini terjadi selama 12 tahun atau sekitar 2 periode. Yang satu periodenya ini terdiri dari 6 tahun. Nah, lalu bagaimana sih proses diangkatnya Utsman bin Affan menjadi khalifah ini? Nah, Utsman bin Affan ini diangkat sebagai khalifah oleh tim formatur. Jadi melalui diskusi tim formatur inilah yang dibentuk oleh Umar bin Khattab sebelum Umar bin Khattab itu meninggal atau mengakhiri masa pemerintahannya. Beliau membentuk tim formatur untuk mendiskusikan atau memusyawarahkan siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya setelah Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab membentuk tim formatur yang terdiri dari 6 sahabat. Siapa saja itu? Yakni ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, akhirnya tim formatur ini menyetujui atau menentukan atau mengesahkan bahwa yang akan dijadikan sebagai khalifah selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini dijadikan sebagai khalifah ketika usia 70 tahun. Nah, ketika masa pemerintahan atau masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini, apa saja prestasi-prestasi yang didapatkan atau yang diperoleh oleh Utsman bin Affan ketika itu? Itu yang pertama ada perluasan wilayah. Nah, perluasan wilayah ini seperti kota-kota besar Hisrof, Kabul, Turkistan, dan juga daerah-daerah yang dulunya itu membelot atau memusuhi Islam sehingga
sehingga kota-kota itu masuk ke dalam wilayah Islam berhasil ditaklukkan oleh Panglima Amr bin As atas usulan dari Panglima Abdullah bin Abi Sarh. Nah, selain itu ada kota Barkoh, Tripoli Barat, dan juga bagian selatan negeri Nubah telah masuk ke dalam wilayah negara Islam. Kemudian negeri-negeri Armenia dan beberapa bagian Tabaristan itu juga masuk ke dalam wilayah Islam. Nah, pada tahun 28 Hijriah, Pulau Cyprus yang berada di benua Eropa itu juga ditaklukkan oleh Islam. Akhirnya Pulau Cyprus itu masuk ke dalam wilayah Islam. Untuk selanjutnya, prestasi yang didapatkan oleh Utsman bin Affan itu ada perluasan masjid dan penyalinan atau pengkodifikasian Al-Quran. Nah, di sini masjid yang diperluas oleh Utsman bin Affan yang pertama adalah Masjid Nabawi yang berada di Madinah, dan yang kedua ada Masjidil Haram yang berada di Makkah. Nah, pada saat itu juga Utsman bin Affan pertama kali menentukan azan menjelang sholat Jumat. Dan yang ketiga, Utsman bin Affan menyelesaikan kodifikasi Al-Quran yang dirintis dari mulai Khalifah Abu Bakar dengan inisiatif Umar bin Khattab. Nah, Al-Quran ini ditulis oleh beberapa orang yang disebut dengan tim penyusun Al-Quran. Nah, di sini Al-Quran yang sudah ditulis itu disimpan di rumah Hafsah. Nah, Mushaf Al-Quran itu yang pertama ditulis oleh Ali bin Abi Thalib yang terdiri atas 111 surat. Dan yang kedua, Mushaf Al-Quran yang ditulis oleh Ubay bin Ka'ab itu terdiri atas 105 surat. Yang ketiga ada Mushaf Al-Quran yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud itu ada 108 surat. Dan yang terakhir ada Mushaf Al-Quran yang ditulis oleh Ibnu Abbas yang terdiri atas 114 surat. Nah, surat-surat tersebut akhirnya disimpan di rumah Hafsah kan. Nah, habis itu yang dilakukan adalah penyeragaman qiraat atau penyeragaman bacaan. Bagaimana bacaan-bacaan ini yang benar seperti itu. Setelah berhasil menyeragamkan bacaannya, Zaid bin Sabit itu mengembangkannya, jadi ditulis sebanyak 6 kali penyalinan, yaitu akan dikirim ke Makkah, ke Madinah, ke Basroh, ke Kufah, ke Syria, dan yang satu dipegang oleh Utsman bin Affan. Nah, selanjutnya itu prestasi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ada pembentukan armada laut. Pembentukan armada laut ini terjadi ketika adanya pertempuran Datisawari, yaitu pertempuran yang penting di laut pada masa Utsman atau disebut dengan pertempuran tiang kapal. Nah, pertempuran ini terjadi pada tahun 31 Hijriah di Laut Tengah dekat kota Iskandaria antara tentara Romawi di bawah pimpinan Kaisar Konstantin dan juga dengan bala tentara Islam di bawah pimpinan Abdullah ibnu Abi Sarh yang ketika itu menjabat sebagai gubernur di Mesir. Nah, sekarang masuk ke masa pemerintahan Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman bin Affan ini dilakukan dengan memberikan otonomi penuh kepada daerah. Nah, pemberian otonomi penuh kepada daerah ini pemimpinnya disebut sebagai amir, sehingga ada tercatat 10 negara yang pemimpinnya disebut dengan amir. Yaitu yang pertama ada Makkah, yang kedua ada Taif, ketiga ada San'a, keempat ada Jan, kelima Bahrain, yang keenam Kufah, yang ketujuh Basroh, kedelapan Damaskus, kesembilan Hims, dan yang terakhir Mesir. Nah, masuk ke periode kedua atau masa kekhalifahan 6 tahun terakhir sebelum runtuhnya pemerintahan Utsman bin Affan.
Memasuki 6 tahun terakhir pemerintahan Utsman bin Affan ini tidak ada perubahan, tidak ada perubahan ekonomi yang signifikan sehingga ya tetap datar atau seperti itu saja, seperti itu. Jadi situasi ekonominya tetap begitu-begitu aja, nggak ada perubahan atau apa gitu. Oke, sehingga itulah yang menyebabkan juga Islam kecewa itu. Utsman bin Affan itu hanya menguntungkan untuk kerabatnya saja, sehingga kaum muslimin itu kecewa terhadap Utsman bin Affan. Dari sebab itulah akhirnya pemerintahan itu diwarnai oleh kekacauan politik yang menyebabkan terbunuhnya Utsman pada waktu itu. Nah, sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang menjadi sumber akhirnya runtuh khalifah masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini? Yang pertama itu sistem politik yang dijalankan oleh Utsman bin Affan dijalankan dengan nepotisme atau lebih mengedepankan keluarganya. Terus yang kedua, Utsman terlalu baik kepada pembesar muhajirin dan juga keluarga yang terlibat dalam pejuang angkatan pertama untuk agama Islam. Yang ketiga, Utsman terlalu mempercayai kerabatnya sehingga menyerahkan semua urusan pemerintahan kepada kerabatnya. Padahal kerabatnya itu tidak semuanya orang-orang yang bisa dipercaya. Dan yang selanjutnya itu Utsman bin Affan terlalu lemah kepada para bawahannya. Padahal para bawahannya sendiri itu mereka tidak bisa berlaku adil. Jadi adanya pilih kasih antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir itu yang paling fatal, yakni Utsman bin Affan tidak mengklarifikasi apakah orang-orang yang masuk Islam itu benar-benar murni dari hatinya atau tidak, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak menyukai agama Islam untuk masuk Islam itu hanya luarnya saja, namun hatinya sebenarnya tuh kafir, hanya untuk bertujuan untuk membalas dendam kepada umat Islam. Seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Mungkin dari teman-teman ada tambahan atau sanggahan, bisa nanti share di grup. Oke. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.